Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hak angket menggema hari ini. Demi memutus mata rantai kekacauan, DPR harus segera mengadakan hak angket. Apakah hak angket ini sudah terlambat atau bagaimana begitu kan? Tapi yang jelas ya pada Oktober nanti seorang Jokowi sudah lengser begitu. Kalau hak angket tetap digunakan, ini waktunya 3 bulan sudah nyampe mereka begitu. Ini seakan-akan bahwa hak angket ini sudah terlambat. Bagaimana dulu menggema soal hak angket, tapi masyarakat tidak begitu tidak begitu kompak begitu kan untuk menggunakan hak angket. Karena hak angket ini ya yang punya kebijakan besar itu adalah partai. Bagaimana koalisi perubahan yang menunggu PDIP pada waktu itu untuk menggunakan hak angket, tapi PDIP agak maju mundur begitu, akhirnya hilang di telan bumi. Ini menurut saya ini sudah terlambat ini begitu hak angket. Makanya banyak sekarang ini masyarakat sudah menggaungkan bahwa hak angket itu harus benar-benar ada begitu kan ya. Mari kita baca komentar dari netizen. Demi memutus rata mata rantai kekacauan, DPR harus segera mengadakan hak angket ya. Boneka oligarki ya dan berani melakukan hak angket ya. Mayoritas DPR diisi oleh orang-orang mereka, kata netizen ya. Ada yang berkomentar lagi, anak mami sih ini nggak akan berani karena tipikal nyari aman, cuma memperkaya diri sendiri ya. Banyak ketua DPR yang kemudian tidak setuju masalah soal hak angket. Jadi memang iya, hak angket itu kan harus ada kesepakatan partai, baik dari lawan-lawan yang kemudian melihat bahwa ini adalah oposisi, ya silakan menggunakan hak angket. Tapi nampaknya seperti partai PKB, PKS, ya Nasdem kemarin sudah menggaungkan hak angket sebenarnya. Tapi kan masih menunggu PDIP di situ, ya menunggu PDIP, menunggu P3. Tapi ya akhirnya mereka gagal begitu, hilang di telan bumi. Katanya hak angket ini mau digaungkan apalagi PDIP begitu kan. Mereka tidak berani melawan seorang Jokowi. Ini sebuah realitas yang ada begitu. Maka sekarang ini hak angket menggema lagi begitu kan ya. Jangan harap ya sama mereka bikin kesal, mereka masih satu komplotan. Tidak perlu hak angket hanya sedikit pesan. Bila ia mempertanggungjawabkan kinerjanya, tinggalin saja ya kursi empuknya ya. Apakah DPR masih berfungsi? Itu pertanyaannya ya. Mana ada yang berani lawan Jokowi ya. Penonton bebas berteriak tapi jangan ngarep bisa menjatuhkan seorang Jokowi. Betul begitu kan? Betul di situ. Artinya apa? Artinya tidak mungkin lah ya menjatuhkan seorang Jokowi di situ begitu. Karena nampaknya kekuatan dari seorang Jokowi luar biasa. Sudah beberapa kali masyarakat menggaungkan hak angket sana sini tapi gagal. Hak angket demo turun ke jalan, mereka yang ikut hanya sedikit begitu kan. Artinya ketidakkompakan masyarakat. Apakah masyarakat masih masih melihat nuansa kekuasaan yang kemudian hanya untuk orang-orang mereka begitu. Ya, kita lihat saja DPR saja tidak mampu kok melawan Jokowi, apalagi masyarakatnya sendiri. Karena hak angket itu bukan masyarakat yang melakukan, hak angket itu hanya dorongan dari masyarakat ya untuk ketua DPR atau DPR yang ada di Senayan di situ begitu kan. Artinya secara tidak langsung yang menentukan di situ, yang kekuatan di situ adalah partai. Masyarakat hanya diminta surat suaranya ketika Pilpres, ketika Cagup, ketika Pilkada dan sebagainya. Itu aja masyarakat yang diminta begitu kan. Bagi giliran masyarakat meminta malah tidak didengarkan. Itu hari ini begitu kan. Makanya jangan pilih orang-orang yang kemudian hanya coba-coba untuk ya mengambil surat suaranya, memanfaatkan surat suaranya, bagi-bagi bansos dan sebagainya. Jangan dipilih orang-orang seperti itu begitu kan. Makanya saya setuju sekali begitu ketika ketika masyarakat membutuhkan DPR, tapi lalu kemudian ya seolah-olah DPR tidak mendengarkan itu ya seharusnya ini yang harus kita demo, yang seharus kita minta pertanggungjawaban ya sebagai bentuk aspirasi ya kepada masyarakat, yaitu adalah DPR begitu kan. Makanya DPR harus yang didesak di situ. Tapi ya tidak mungkin lah untuk hak angket ini menggulingkan seorang Jokowi hari ini. Mari kita baca ya. Kekacauan demi kekacauan terus bermunculan di akhir pemerintahan Jokowi. Ibarat kapal sedang oleng barat yang hampir karam. Sementara nahkoda yang baru adalah orang yang sudah uzur dibantu wakilnya
yang tidak punya kemampuan sama sekali mengendalikan kapal. Sementara turbulensi angin semakin kencang, ya bisa menghempuskan kapal di batu karang sehingga kapal bisa hancur berkeping-keping. Ini tulisan yang menurut saya pribadi cukup menarik begitu kan ya. Mari kita baca ya. Kabar dioperasikan diberitakan ya, seorang Prabowo diberitakan di Bina Cina berpotensi memburuk pada kesehatan seorang Prabowo. Banyak spekulasi kalau Prabowo pesimis bisa sembuh ya, operasi di usia tua sangat berisiko untuk memperburuk keadaan. Jika khawatiran banyak yang benar-benar terjadi, maka Prabowo mengalami ya kelumpuhan, bahkan ya kemungkinan meninggal. Maka kemungkinan jatuh kepada Gibran. Jika ini terjadi, negara bakal mengalami chaos yang keperpanjangan, rakyat tidak akan menerima kepemimpinan Gibran. Wah, ini ngeri banget begitu kan ya. Tulisannya sampai segitunya begitu. Artinya begini. Melihat dari kepemimpinan dari seorang Prabowo, kalau memang Prabowo itu keluar dari zona seorang Jokowi begitu kan ya, bukan tidak mungkin kekuatan Indonesia itu akan semakin kuat begitu kan ya, berbeda dengan kepemimpinan seorang Jokowi. Walaupun toh pada hakikatnya yang diramal itu adalah masalah soal soal buruk keadaan ya, masalah kepemimpinan dari seorang Prabowo nantinya itu kan masalah kondisi yang kemudian masalah hal yang pribadi begitu kan. Artinya kita itu tidak perlu ikut campur masalah itu. Yang perlu ikut campur masalah ini adalah masalah soal kepemimpinan mereka. Artinya bukan dalam fisik mereka begitu kan. Ini yang kita lihat, bahwa kita lihat saja banyak negara-negara lain ya, perdana menterinya, terus kemudian kepala negaranya banyak yang tua di situ begitu. Tapi untuk membangun bangsa mereka sangat kuat begitu ya. Seperti contoh di Amerika begitu. Walaupun sudah tua, mereka memimpin negaranya sangat kuat sekali. Indonesia mungkin sama, Prabowo itu masih umur 73 tahun ya. Saya rasa kalau diberikan kesehatan ya, semoga saja begitu kan, diberikan kesehatan, lalu kemudian mereka memimpin bangsa kita keluar dari zona pola oligarki, bukan tidak mungkin Indonesia itu punya kekuatan luar biasa. Artinya apa? Artinya menggema dengan hak angket itu ya, saya kira banyak hal-hal demikian begitu kan. Apalagi nanti ya apa yang dikatakan oleh si Koni di situ begitu, bahwa diprediksi Prabowo akan 2 tahun untuk memimpin bangsa kita, selebihnya itu adalah Gibran. Apakah benar seperti itu? Ini yang kita lihat begitu kan ya. Bahkan yang pertama, kedua meminta klarifikasi Jokowi tentang perbuatan cawi-cawi dalam Pilpres ya. Ketiga, menguak penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPU yang sangat kontroversi. Keempat, mempertanyakan keputusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran, jika melanggar bisa dibatalkan pencapresannya. Kelima, meminta klarifikasi Jokowi tentang berbagai pelanggaran undang-undang dan konstitusi. Saat ini hanya DPR ya yang punya kewenangan untuk bisa menghentikan arogansi Jokowi dinastinya ya. Jika Gibran dan Kaisang dibiarkan memimpin negeri ini, hanya Cina yang punya keuntungan karena Indonesia Jakarta dipimpin orang-orang yang kemudian bodoh, sedangkan bangsa-bangsa negara tambah hancur katanya. Ini komentar tulisan dari dari salah satu pemerhati sosial dan politik, yaitu Solihin MS ya. Jadi artinya apa? Mengutip dari pernyataan ini, saya kira ini kan sudah lewat sebenarnya. Makanya mau tidak mau jangan memberikan leluasa kepada trust seorang Jokowi begitu. Baik dari Kaisang ya, seorang Gibran begitu. Kan begini logikanya. Makanya kalau masyarakat itu mampu memilih pemimpin yang baik, tidak perlu kita harus keluar-keluar sana sini sebenarnya begitu. Ya, salah satu misalnya Kaisang didorong untuk menjadi gubernur. Kalau masyarakat sudah saya kira sama dengan bapaknya, ngapain kita harus memilih itu? Kan logikanya kan sederhana. Tapi kesadaran kita kepada masyarakat itu yang belum begitu kan. Artinya digoda dikit masalah bansos, masalah ini mau mereka. Makanya secara tidak langsung saya pribadi atas nama rakyat kecil begitu kan ya, semoga kepemimpinan Prabowo ini diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan semoga ya bisa mengatasi persoalan-persoalan kemiskinan, ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Apalagi soal terkait dengan demokrasi dan agama. Nah, ini semoga kuat begitu kan ya, tidak seperti seorang Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.